Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Segala puji hanyalah milik Allah. Semoga Allah melimpahkan karunia kepada kita di hari Jumat yang penuh berkah. Dan semoga Allah melimpahkan kemampuan kita, melimpahkan segala potensi kita, agar senantiasa kita riyadhah menjadi ahlul Quran, ahlul qiyam, ahlul saum, ahlul sedekah. Dan semoga itu menjadi bagian diri kita, istiqomah yang senantiasa melaksanakan segala perintahnya dan beroptimal, memaksimalkan diri untuk menjauhi, berikhtiar segala larangannya. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah akhir zaman, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga terlimpah tercurah kepada keluarga, kerabat, para sahabat, para tabi'in wa tabi'innya. Dan semoga terlimpah pula syafaatnya kepada kita. Allah catat sebagai umatnya, umat Rasulullah SAW, dan senantiasa terkabulkan doa kita untuk senantiasa berada dalam surganya bersama para nabi dan rasul. Ibu bapak yang dirahmati Allah, terima kasih sudah hadir di kajian pagi Bet Al-Hikmah Halifah Nur. Terima kasih kepada guru-guru yang sudah hadir, Suson, Bunda Empet, Pak Rustam Sumarna, Pak Ustadz Didi Haryadi, mudah-mudahan semuanya sehat semua ya. Kita akan sapa dulu guru kita, mudah-mudahan sehat selalu ya Bun. Ya. Amin. Amin. Segeran kelihatannya ya. Bunda, apa wejangan apa nih di pagi yang indah spesial di hari Jumat? Sedikit saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli shodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ada pekerjaan yang harus segera disegerakan. Yang pertama, tholabul ilmi, silaturahmi, sholat awal waktu, baca tilawah Al-Quran, sodakoh yang kontinu, dan mayat segera dimakamkan. Dan kalau punya anak gadis sudah ada jodohnya, segera ditikahkan. Itulah, nah nanti pada bulan puasa segerakan kita kalau begitu tiba waktu buka puasa. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau non, Bumpet. Terima kasih Bunda. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah sudah hadir pula. Guru-guru, Ustadz Didi, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustadz Mo. Pakai mic ya sekarang ya. Oh itu mah background. Alhamdulillah. Tadi mau foto kan. Baik, seni menikmati ketaatan. Ini yang susah ya. Ada satu kalimat yang saya bagus. Istri itu taat. Boleh apapun, tapi harus taat. Seni menikmati ketaatan. Ustadz Didi, silakan dikaji dan disampaikan. Mudah-mudahan berkah ilmunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu yang Allah rahmati dan Allah berkahi, terkhusus guru kita semua, pembimbing khusus saya, Bunda Empet yang barusan sudah mengawali dengan tausiah yang begitu indah tentang hal-hal yang harus disegerakan di kehidupannya. Masya Allah, barakallahu fiik Bunda. Mudah-mudahan senantiasa dalam kesehatan, keberkahan, kebahagiaan.
Mudah-mudahan Bunda juga sudah fit total kesehatannya untuk menyongsong Ramadan ini dengan sebaik-baik amal insya Allah. Amin. Juga yang saya hormati, saya takdimi Bapak Rustam sebagai sebagai Direktur Halifatur yang pagi hari ini pun membersamai pertemuan indah kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan senantiasa dalam kesehatan, kebaikan, keberkahan, kebahagiaan Pak Rustam serta keluarga besar. Amin. Juga ada Ustadz Koswara dari Cipaganti ya, alhamdulillah terus membersamai kajian-kajian kita. Mudah-mudahan senantiasa sehat berkah selalu. Pak Ustadz Mo Syukran yang sudah memandu kajian kita hari ini, sehat berkah selalu Ustadz. Bapak Ibu yang rahmati dan Allah berkahi. Puji dan syukur hanya milik Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan indah iman kita di pagi hari ini terus menjadi pertemuan terbaik untuk menyiapkan bekal-bekal terbaik menyongsong bulan terbaik yaitu bulan Ramadan, sehingga kita bisa mempersembahkan karya-karya amal soleh terbaik sebagai persembahan terbaik kita kepada Allah yang maha terbaik di kehidupan kita, yang melayakkan Allah menganugerahkan kepada kita pahala terbaik, ampunan terbaik, dan kita bisa keluar di Ramadan tahun ini menjadi alumni terbaik. Dan andaikan ini Ramadan terakhir buat kita semua, maka mudah-mudahan Ramadan inilah yang terus mengantarkan kita untuk pulang ke tempat terbaik, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang Allah rahmati dan Allah berkahi, pagi hari ini kita akan menadaburi, mencoba memahami pesan-pesan ilahi yang begitu indah di salah satu surat yang cukup pendek di juz 30, yang surat ini sering dibaca oleh Umar bin Khattab di sholat maghrib ya, yaitu surah Quraisy. Dan kita akan belajar dari surat Quraisy ini, Bunda Empet, adalah seni menikmati ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin Ibu dan Bapak sudah hafal surah ini ya, surah Quraisy. Kalau ada yang belum hafal, ini innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Mudah-mudahan semuanya sudah hafal insya Allah. Baik, Bapak Ibu yang Allah rahmati dan Allah berkahi, ya, surat Quraisy ini adalah surah yang cukup pendek ya, yang cuma hanya 4 ayat, karena memang kita lagi fokus untuk membedah, mencoba menafsirkan, menadaburi, memahami pesan-pesan Allah di surat-surat pendek yang sudah kita hafal semua. Hanya 4 ayat, jumlah kalimatnya jumlah katanya cuma 19, dan jumlah hurufnya hanya 73 huruf. Dan surah ini termasuk surah Makkiyah ya, karena surat yang diturunkan sebelum Rasulullah hijrah dan turun setelah surat At-Tin ya. Baik, yang menarik Bapak Ibu yang Allah rahmati dan Allah berkahi ya. Yang menarik dari surat Quraisy ini adalah sebagaimana yang disampaikan oleh dalam riwayat Amr bin Maimun Al-Audi ya, Al-Auda. Ini juga dicatat dalam ditulis hadis ini dalam Musnad ya Ibnu Abi Syaibah. Kemudian juga kita bisa melihat di Sahih Imam Bukhari, Tafsir Al-Qurtubi, Tafsir Ibnu Katsir, Ruhul Ma'ani, dan At-Tahrir wa Tanwir ya. Banyak kitab yang mencatat dan mencatut ya hadis ini dari Umar bin Khattab, bahwa dalam hadis ini lamma dzakara sholata Umar, ketika disebutkan sholat Umar bin Khattab al-Maghribah, yaitu sholat maghrib ya, Umar itu biasa membaca suratain. Umar itu biasa ketika sholat maghrib membaca 2 surat ya, yaitu surah Al-Fil dan surat Quraisy. Bahkan dalam beberapa riwayat tanpa mufassal, tanpa dipisah dengan bismillah gitu. Atau ada yang menyebutkan pakai bismillah, tapi 2 surat ini dibaca dalam 1 rakaat di sholat maghrib, yaitu surat Al-Fil Bapak Ibu sekalian ya, dan surat Quraisy. Ini akan menarik sebagai mukadimah kita di bahasan pagi hari ini. Kenapa Umar bin Khattab ketika melaksanakan sholat maghrib itu membaca surat Al-Fil dan surat Quraisy itu digabungkan ya, hanya dipisah dengan basmalah, bahkan dalam riwayat yang lain tanpa pakai basmalah. Ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat kuat
antara surat Al-Fil dan surat Quraisy, Bapak Ibu sekalian. Ya. Ini kabar gembira bagi Bapak Ibu ya yang terbiasa membaca surat-surat pendek. Maka Umar bin Khattab suka membaca surat Quraisy itu di surat Maghrib, sebagaimana yang disampaikan oleh di beberapa kitab tafsir dan beberapa kitab hadis ya, dari Ibnu Abi Syaibah, dari Syekh Imam Bukhari begitu. Dari tafsir Al-Qurtubi, ya, Ruhul Ma'ani, Tahrir wa Tanwir, itu mencatat hadis ini. Umar bin Khattab biasa melaksanakan sholat maghrib, ya. Salah satu surat yang sering dibaca Quraisy, tetapi digabung dengan surat Al-Fil. Al-Fil dulu, kemudian surat Quraisy, dipisah dengan basmalah. Ini menarik untuk kita renungkan Bapak Ibu sekalian. Kenapa Umar bin Khattab itu membaca surat Al-Fil dan surat Quraisy itu digabung ya di sholat maghrib? Mari kita lihat Bapak Ibu sekalian, apa hubungannya? Ini hubungannya berdasarkan surah Al-Baqarah 126. Al-Baqarah 126, Bapak Ibu sekalian, ada doa Nabi Ibrahim yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa id qala Ibrahimu, dan ketika Ibrahim berdoa, Rabbij'al hadza baladan aminan. Ya Allah atau Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa. Warzuq ahlahu minas samarat, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya. Ini doa Nabi Ibrahim tentang kota Mekah, Bapak Ibu sekalian. Dan doa ini dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbij'al hadza baladan aminan. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman. Doa yang kedua, warzuq ahlahu minas samarat, dan berikan rezeki buah-buahan kepada penduduknya. Inilah doa Nabi Ibrahim tentang kota Mekah, Bapak Ibu sekalian. Ya. Bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Ibrahim ini? Maka untuk doa pertama, ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman. Bapak Ibu bisa lihat bagaimana cara Allah mengabulkannya itu dalam peristiwa surat Al-Fil, di mana ada pasukan gajah yang datang dari Yaman yang dipimpin oleh seorang panglima perang beragama Nasrani, berkebangsaan Habasyah ya, Ethiopia, yaitu Abraha. Datang dari kota Yaman, Bapak Ibu, dari Son'a, datang ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Mungkin Bapak Ibu tahu peristiwanya yang Allah abadikan di surat Al-Fil. Ya, di sana kita akan menemukan sebuah motif. Kenapa Abraha itu setelah menaklukkan kota Yaman dari Ethiopia, menaklukkan kota Yaman, kemudian datang ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Ini peristiwanya bisa kita nanti Bapak Ibu potret di surah Al-Fil ya. Jadi Abraha ini Bapak Ibu itu setelah menaklukkan setelah menaklukkan Yaman, kemudian mendirikan sebuah gereja yang sangat besar di Son'a ya, yaitu di ibu kota Yaman. Sebuah gereja yang besar yang disebut dengan Quraisy itu. Ini gereja yang tidak pernah ada sebesar itu ketika itu. Itu dibangun oleh Abraha. Untuk apa? Untuk mendandingi Ka'bah. Kenapa? Karena ketika itu banyak penduduk Yaman yang datang ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji sebagai milah dari agama Nabi Ibrahim. Agar orang-orang Yaman itu tidak datang ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji, maka dia bangun tandingan, sebuah gereja yang sangat besar karena agamanya Nasrani, bernama Quraisy itu di kota Son'a. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ketika gereja itu sudah berdiri, tetapi tetap gagal total. Orang-orang Yaman tetap datang ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji sebagai manifestasi agama Nabi Ibrahim. Maka beliau ambil kesimpulan satu-satunya cara untuk menghentikan orang Yaman datang ke Mekah adalah dihancurkan Ka'bah itu. Maka beliau datang Bapak Ibu dari Yaman ke Mekah
beserta sebuah pasukan yang Bapak Ibu tahu disebut dengan Ashabul Fil, yaitu pasukan gajah, ya, datang dari Yaman ke Mekah. Fungsinya apa? Targetan utamanya menghancurkan Ka'bah. Tetapi nanti kita akan bahas lebih lanjut sejarahnya bagaimana. Bapak Ibu nanti lihat dalam kitab tafsir dalam kitab sirah yang sangat detail ditulis oleh Dr. Ali As-Salabi, ya. Bagaimana peristiwanya Abraha itu datang ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Tetapi Bapak Ibu tahu, Allah kabulkan doa Nabi Ibrahim. Ya Allah, jadikan kota Mekah itu kota yang aman. Allah kabulkan dengan mengirimkan ababil, tayron ababil. Burung-burung yang mutafarriqah, yang berdatang berkelompok-kelompok, yang berbeda-beda, dan melempari apa Bapak Ibu? Hijarah min sijil, ya. Dan pada akhirnya rencana Abraha untuk menghancurkan Ka'bah ini gagal total. Karena Allah Subhanahu wa taala mengabulkan Nabi Ibrahim dulu dengan menjadikan kota Mekah sebagai kota yang aman. Ini yang pertama, surah Al-Fil mengabulkan doa Nabi Ibrahim yang pertama. Allahumma ij'al hadza baladan aminan. Nah, yang kedua Bapak Ibu sekalian, apa doa Nabi Ibrahim yang kedua? Warzuq ahlahu minas samarat. Dan berikan rizki penduduknya dari buah-buahan. Allah kabulkan, dan Bapak Ibu bisa lihat di surat Quraisy. Ya. Jadi Al-Fil mengabulkan doa yang pertama untuk keamanan kota Mekah, dan Quraisy mengabulkan doa yang kedua Nabi Ibrahim untuk memberikan rizkinya dari buah-buahan. Itulah alasan kenapa Umar bin Khattab menggabungkan dua surat ini ketika beliau sholat maghrib, yaitu surat Al-Fil dan surat Quraisy. Ini yang disampaikan dalam beberapa kitab hadis dan kitab tafsir tentang kebiasaan Umar menggabungkan surat Al-Fil dan surat Quraisy ketika melaksanakan sholat maghrib. Karena Al-Fil dan Quraisy itu dua surat yang betul-betul menjelaskan tentang bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Ibrahim. Allahumma ij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarat. Ini Bapak Ibu sekalian, ya. Al-Fil mengabulkan doa yang pertama, dan Quraisy itu menjelaskan Allah mengabulkan doa yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik, Bapak Ibu yang Allah rahmati dan Allah berkahi, inilah ya yang bisa kita ungkap tentang keistimewaan surah Quraisy yang digabung dengan surah Al-Fil yang dibaca oleh Umar bin Khattab. Baik, kita akan masuk Bapak Ibu ke tafsir tahlilinya, ke tafsir analitiknya, sebelum nanti kita mengambil dan menangkap pesan-pesan yang Allah sampaikan di surah ini yang terkait dengan tema kita pagi hari ini, seni menikmati lezatnya ketaatan. Baik, kita bedah dulu satu persatu Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ila fi Quraisyin. Ya. Li'ila fi Quraisyin. Ini saya punten Bapak Ibu sekalian, ya. Dari ayat pertama ini ingin sedikit menggarisbawahi tentang terjemah yang dilakukan oleh Depag, ya, ketika menerjemahkan surah ini. Coba Ibu dan Bapak lihat di Al-Qur'an bagaimana Depag menerjemahkan surah pertama ayat pertama surah Quraisy ini. Li'ila fi Quraisyin. Coba Bapak Ibu sekalian, kalau saya tidak salah, ya, karena saya tidak bawa terjemahan, itu dikarenakan kebiasaan orang Quraisy, kan begitu, ya? Mungkin begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, ini memang salah satu bukti bahwa Al-Quran tidak bisa diterjemahkan. Bahkan terjemah Depag sendiri itu memang sangat betul-betul butuh bantuan pelengkap, ya Bapak Ibu, yaitu kitab-kitab tafsir yang ada. Pertama Bapak Ibu, li itu disebabkan atau dikarenakan, ini li ta'lil, disebabkan, ilab yaitu ilab orang-orang Quraisy.
disebabkan ilap kepada orang-orang Quraisy. Itu terjemah aslinya sebetulnya Bapak Ibu sekalian. Kalau kita tidak pakai bantuan depan. Dikarenakan dan disebabkan ilap kepada orang-orang Quraisy. Ilap ini Bapak Ibu sekalian, itu nanti kita bisa menemukan kata ulfa, kata alfu, kata taklif ya Bapak Ibu. Itu sama artinya. Apa itu? Sesuatu yang kita berikan yang membuat orang hatinya lembut kepada kita. Itu namanya ilap. Selamat Bapak Ibu ya, ilap itu artinya adalah sesuatu yang diberikan orang kepada kita sehingga membuat hati kita itu lembut ya dan terkait kepadanya. Contoh Bapak Ibu sekalian, kalau Ustadz Emu ngasih kepada saya Bapak Ibu motor, mobil, rumah, tiket haji, tiket umroh, hutang dibayarkan Ustadz. Nanti hati saya Bapak Ibu itu akan ilap kepada Ustadz Emu, akan lembut, akan halus, akan terpaut. Makanya ketika Ustadz Emu nyuruh saya apa saja, Ustadz datang nanti ke rumah saya pasti datang gitu. Kenapa? Karena hati saya sudah terilap, Ustadz, terkait. Gara-gara apa? Sesuatu yang Ustadz Emu berikan kepada saya. Ya kan? Makanya Bapak Ibu kalau ingin mengilap hati orang gampang, berikan segalanya. Maka dia nggak mungkin bisa menolak Ustadz. Itu namanya Ustadz ilaf itu. Sesuatu yang diberikan yang membuat orang yang diberi itu hatinya ilap, terpaut ya, sehingga tidak bisa menolak. Itu namanya ilap. Dalam bahasa kita disebut dengan taklif. Makanya Bapak Ibu pernah dengar kalimat takliful qulub, seni melembutkan hati atau seni seni membuat hati orang itu terpaut gitu. Itu namanya taklif. Makanya Bapak Ibu, orang yang hatinya lembut itu disebut dengan ulfa. Ya. Makanya juga ada kalimat mu'allafatu qulubuhum. Kan ada Bapak Ibu di surah itu. Jadi orang-orang yang sudah masuk Islam itu kenapa disebut dengan mu'allafatu qulubuhum? Salah satu tafsiran Qardawi adalah Bapak Ibu, kalau orang sudah masuk Islam jangan dibiarkan. Terus kita kasih Pak, kasih bimbingan, kasih apa, agar hatinya terus terkait dengan Islam. Karena ada orang yang sudah masuk Islam, kemudian murtad lagi. Kenapa? Karena ketika dia masuk Islam, tidak ada yang bimbing, dibiarkan itu. Imannya belum kuat, keyakinannya belum kokoh, ya kan? Ininya masih goyah, diantap oleh umat Islam, ya ujung-ujungnya lah murtad lagi. Makanya kewajiban seorang Muslim, ketika ada orang yang masuk Islam itu ditaklif hatinya, Ustaz. Ekonominya kita Bapak Ibu beri dulu ya, karena khawatir ketika dia masuk Islam misalnya terputus ekonominya kan, diusir oleh keluarganya, ada banyak hal yang dia harus ditaklif hatinya oleh kita. Nah, itu mu'allafah. Jadi mu'allafah itu adalah kenapa dia mu'allaf? Karena dia butuh ditaklif hatinya oleh kita. Imannya masih rendah, keyakinannya belum kuat Bapak Ibu. Makanya di Bandung misalnya saya juga ngisi beberapa kali ya kajian tentang mu'alaf center Ustaz Mu. Karena mereka butuh dibimbing itu hatinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita kembali ke materi kita. Ilap itu sesuatu yang kita beri yang membuat hati yang diberi itu tertarik kepada kita. Itu namanya ilap. Dikarenakan ilap yang Allah berikan kepada orang-orang Quraisy. Coba saya tanya kepada Bapak Ibu, apa yang Allah berikan kepada orang-orang Quraisy sehingga seharusnya orang-orang Quraisy itu hatinya betul-betul terpaut kepada Allah? Nih Bapak Ibu. Ini yang Allah berikan kepada orang Quraisy. Yang tidak Allah berikan bahkan kepada kaum yang lain. Yang seharusnya orang-orang Quraisy itu betul-betul hatinya terpaut kepada Allah dan nggak bisa menolak ketika Allah nyuruh. Pertama, Ashabul Fil, diselamatkan dari pasukan gajah itu. Betul kan, Bapak Ibu sekalian? Ini diberikan oleh Allah kepada orang Quraisy. Yang kedua, mereka diberikan Ka'bah al-Musyarrafah, bayangin semua. Yang tidak Allah berikan kepada kaum yang lain. Betul? Yang ketiga diberikan air Zam-Zam.
Yang keempat diberikan samarot, buah-buahan. Bunda Empet tahu kan, di sana itu gersang Bunda ya. Tapi buah-buahan apapun banyak. Bahkan banyak buah-buahan yang kita jarang temukan di Bandung. Kalaupun ada mahal. Sekalian itu. Ini ada suara satu, mohon maaf ya. Telinganya agak sakit. Baik. Ini apa Bapak sekalian? Allah mengilap orang-orang Quraisy, memberikan segalanya kepada orang Quraisy yang seharusnya hati orang Quraisy itu betul-betul nggak bisa nolak kalau Allah perintahkan. Allah ngasih keamanan, dilindungi dari pasukan gajah yang datang dari Yaman untuk menghancurkan Ka'bah. Allah kasih Ka'bah, Allah kasih air Zam-Zam, Allah kasih buah-buahan. Bahkan terhebatnya apa Bapak Ibu? Allah kasih Rasul itu. Inilah ilap yang Allah berikan kepada orang-orang Quraisy. Ya. Yang seharusnya orang Quraisy itu jadi orang-orang yang taat sama Allah, Bapak Ibu. Karena kalau misalnya saya dikasih oleh Ustaz Mu, kasih mobil, amin saja, kasih Pajero, amin, kasih rumah, amin, kasih tiket haji, kasih bayar hutang, saya nggak mungkin bisa menolak kalau ketika Ustaz Mu nyuruh, ya kan? Nah itu yang Allah berikan kepada orang Quraisy, sampai dikasih Rasul. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, pantas nggak orang-orang Quraisy itu dikasih ini semua sama Allah? Sebetulnya nggak pantas Bapak Ibu sekalian. Dikasih Ka'bah, dikasih Zam-Zam, dikasih buah-buahan yang berlimpah, bahkan dikasih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pantas nggak orang sudah dapat itu? Enggak. Kenapa? Ini kebiasaan mereka Bapak Ibu. Ini kebiasaan mereka orang-orang Quraisy itu. Syarbul khamar, peminum arak. Ini kebiasaan orang Quraisy. Mereka tuh nggak pantas dikasih kebaikan itu sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Ini kebiasaan mereka. Al-insab wal ajam ya, berjudi Bapak Ibu sekalian. Qatlul aulad, bunuh anak ya. Gospil muamalah, curang dalam berbisnis. Intisyaruz zina Bapak Ibu sekalian, merebaknya perzinahan. Ini adalah sebuah tradisi, sebuah culture, sebuah kehidupan sosial orang Arab. Berjudi, menyembah berhala, minum khamar, bunuh anak, curang dalam berbisnis, zina Bapak Ibu. Kira-kira masyarakat kayak begini pantas gak dikasih yang tadi itu? Enggak Bapak sekalian. Enggak Bapak sekalian ya. Kenapa? Ya ini lihat kelakuan mereka Bapak Ibu yang Allah hormati. Anak aja dibunuh itu. Ya. Kemudian juga kalau ketika berbisnis selalu curang. Wailul lil mutaffifin itu. Kemudian menyembah berhala, berzudi, minum arak gitu. Itu kebiasaan-kebiasaan mereka. Pantas gak kebiasaan kayak begini itu diberikan sesuatu yang indah dari Allah, dikasih Zam-Zam, dikasih Ka'bah, dikasih Rasul, dikasih buah-buahan, diselamatkan dari pasukan yang akan menghancurkan. Enggak. Ini yang pertama Bapak Ibu sekalian, ilap yang Allah berikan kepada orang-orang Quraisy. Nanti kita ujungnya kenapa Allah berikan itu semua. Nanti kita akan bahas dengan seni menikmati ketaatan. Ini ilap yang keberapa Bapak Ibu? Ilap yang pertama. Dikarenakan Allah telah memberikan ilap kepada orang-orang Quraisy. Saya akan bahas dulu Bapak Ibu. Kenapa mereka disebut dengan Quraisy? Karena khawatir ada di antara kita yang belum paham kenapa ya mereka orang-orang Arab itu di jazirah Arab itu yang di sekitaran Ka'bah itu Bani Adi, Bani Hashim, Bani Muthalib, ya, Bani Zahro, itu disebut dengan Quraisy itu. Bapak Ibu, Dr. Salman Al-Audah dalam tafsir Isyraqat Qur'aniyahnya ini, jilid keempat, beliau memberikan penjelasan Bapak Ibu sekalian, kenapa bangsa Arab, Bani Adi, Bani Hashim, Bani Muthalib, Bani Zahro, ya, dan bani-bani yang lain sekitar itu disebut dengan Quraisy. Penjelasan Syekh Dr. Salman Al-Audah itu ada 4. Yang pertama adalah kenapa disebut dengan Quraisy, ismu jaddil qabilah. Karena Quraisy itu Bapak Ibu nama kakek, nama sebuah kabilah awal gitu ya. Jadi nama kabilah buyut. Kenapa? Karena orang Quraisy itu semuanya adalah keturunan dari
Al-Fihru bin Malik bin Nadhr bin Kinanah. Semua orang-orang Quraisy itu dulunya adalah keturunan dari Nadhr bin Kinanah. Jadi mereka itu berbagai kabilah, bani ini, itu nenek moyangnya sama, Nadhr bin Kinanah. Jadi Quraisy itu nama kakek kabilah, apa namanya saja? Jadi nama kabilah awalnya itu namanya Quraisy itu. Gitu ya. Nanti ahli sejarah bisa menjelaskan lebih lanjut ya. Kang Dea, Masya Allah. Yang kedua, Bapak Ibu, kenapa itu mereka itu disebut orang-orang Quraisy? Ini kata Dr. Salman Al-Huda adalah Quraisy itu nama ikan, dohmun mukhifun. Nama ikan yang sangat menakutkan, sangat besar dan menakutkan. Yakul wala yukal. Bisa makan, bisa memakan apa saja, tapi tidak bisa dimakan. Ini ikan apa namanya ya? Ikan gede, menakutkan, yang bisa makan apa saja, tapi tidak bisa dimakan. Ini mata rantai tertinggi. Mata rantai makanan tertinggi. Itu namanya Quraisy. Makanya Quraisy itu sebuah nama yang sangat disegani, Bapak Ibu sekalian. Sangat disegani. Mereka bisa makan apa saja, tapi nggak bisa dimakan. Itu nama ikan yang sangat besar, namanya Quraisy. Kalau bahasa kita mau paus ya. Gitu. Ini penjelasan, makanya Quraisy itu kenapa menjadi sebuah nama dari perkumpulan kabilah yang sangat disegani itu. Ya ini Bapak Ibu sekalian. Nggak ada kabilah yang lain yang akan bisa memerangi orang-orang Quraisy ini. Yang ketiga, kenapa disebut dengan Quraisy? Itu asal katanya Kirsun. Qiraisy Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pernah ke Timur Tengah ya, pernah dengar Qiraisy? Itu salah satu nama uang Bapak Ibu, Kirsun itu ya. Kan ada Qiraisy. Kalau di Mesir itu fon, Bapak Ibu. Fon itu rupiah. Di bawah rupiah itu apa? Saatmu dulu kita ada ringgit, apa di bawah rupiah dulu tuh? Namanya apa ya? Ringgit, sen. Sen. Nah, sen itu namanya Qiraisy Bapak Ibu. Itu di Mesir. Kalau Saudi itu kan real, di bawahnya ada halalah kan? Sekarang sudah Bapak Ibu kalau ke Timur Tengah, kalau ke Saudi jarang menemukan mata uang namanya halalah. Itu dulu uang-uang kecil yang satu apa ya? Jadi 1 rupiah itu berapa halalah begitu. Kalau bahasa kita mah dulu 1 real itu berapa halalah. Kalau di kita mah ada sen, betul kata Ustadzmu. Dulu sebelum rupiah ya. Di bawah rupiah namanya halalah. Nah, kemudian sekarang mas sudah, dulu saya ketika sering ke Saudi itu awal-awal dulu ya, itu sering menemukan halalah Ustadzmu. Sekarang agak jarang ya. Karena sekarang mah Bapak Ibu sekalian, teh tarik aja harganya sudah 2 real. 3 real sekarang. Oh, 3 real. Dulu mah masih ada yang halalah-halalah itu ya, yang kalau di kita dulu Bapak Ibu ada permen harganya 1 sen gitu Ustadzmu ya. Sekarang mah sudah nggak ada, semuanya rupiah sekarang. 1 perak. Ya, maka Bapak Ibu nanti kalau kita ke Saudi ya, mudah-mudahan insya Allah segera Allah berangkatkan kan. Insya Allah kita punya agenda di Ramadan di Syawal ini beberapa keberangkatan dari Khalifah Tur. Bapak Ibu, faidza azamta fatawakal Allah. Kalau sudah ada niat, bismillah. Karena khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kesempatan lagi kepada kita untuk datang ke rumah Allah. Kalau sudah ada niat, Bapak Ibu sekalian, karakter para sahabat tidak pernah ditangguhkan. Ini karakter para sahabat. Ketika ada ide kebaikan, ketika ada ide ketaatan, mereka tidak pernah menunda-nunda. Kenapa? Pertama, ide kebaikan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, kenapa tidak menunda-nunda? Karena boleh jadi kita tidak memiliki kesempatan-kesempatan yang lain di lain waktu. Bismillah Bapak Ibu. Kalau sekarang punya kesehatan, kalau kita ada rezeki, bismillah Bapak Ibu datang ke Saudi insyaallah. Khalifah menyediakan beberapa keberangkatan ya, termasuk i'tikaf nanti di ujung Ramadan dan umroh Syawal. Bapak Ibu sekalian, Qiraisy itu salah satu nama mata uang. Kenapa orang-orang kabilah itu disebut dengan Quraisy? Karena ahli Qiraisy, Bu. Kenapa? Ahlu tijarah. Karena mereka itu adalah orang-orang yang pandai berbisnis. Kalau orang Madinah, Bapak Ibu,
itu mereka ahli pertanian ya. Kalau orang-orang Mekah itu mereka ahli perdagangan. Maka kenapa disebut Quraisy, Bapak Ibu? Karena mereka ahli uang, kiras. Mereka orang-orang yang pandai berbisnis ya. Makanya kalau ada ibu-ibu ahli keuangan, ya, ahli mengambil uang suami, ya, itu ibu kiras. Enggak ya Bapak Ibu ya. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, kenapa disebut dengan Quraisy? Quraisy ini kan isim tazkir dari kirsun ya, Quraisy gitu. Yang keempat adalah takorush. Apa arti takorush itu? Tafarroku sumajtama'u. Mereka datang dari berbagai etnis, berbagai suku, kemudian kumpul di sekitaran Mekah. Maka disebut dengan Quraisy. Karena mereka datang dari berbagai etnis, dari berbagai suku, dari berbagai bangsa, datang ke Mekah membentuk sebuah komunitas hidup yang bersama-sama dalam keberagaman disebut dengan Quraisy. Maka misalnya Bapak Ibu di Bandung datang orang ini, datang orang itu, datang orang ini, kemudian kita bikin sebuah komunitas, Ustadzmu, itulah yang disebut dengan Quraisy. Nah, inilah 4 penjelasan dari Dr. Salman Al-Audah terkait dengan kenapa mereka orang-orang Quraisy itu disebut dengan Quraisy ya. Pertama, karena nama buyut mereka adalah Nadhr bin Kinanah ya. Yang kedua, untuk menunjukkan mereka bangsa yang disegani. Yang ketiga, untuk menunjukkan mereka itu ahli keuangan karena mereka pandai berbisnis. Dan yang keempat, untuk menunjukkan karena mereka berkumpul dari berbagai suku, dari berbagai etnis yang berbeda-beda. Baik Bapak Ibu sekalian, ini penjelasan ayat pertama. Disebabkan Allah telah memberikan banyak kebaikan kepada orang-orang Quraisy. Dikasih Zamzam, dikasih Ka'bah, dikasih Rasul, dikasih buah-buahan, dan diselamatkan dari bahaya Abraha yang akan menghancurkan Ka'bah. Padahal mereka adalah orang-orang yang nggak pantas mendapatkan itu semua. Ini ilah pertama. Ustadz punten di-unmute dulu. Ilah pertama tadi sudah. Lihat ayat kedua Bapak Ibu, ini menunjukkan ilah kedua. Yaitu sesuatu yang Allah berikan kepada orang-orang Quraisy. Apa itu? Ilafihim rihlatasyita'i was-sayf. Pemberian Allah yang kedua kepada orang-orang Quraisy adalah Bapak Ibu bisa melakukan perdagangan di musim dingin dan di musim panas. Di musim dingin 6 bulan Bapak Ibu sekalian, di musim panas pun 6 bulan. Di musim dingin biasanya mereka itu ke Yaman karena udaranya hangat. Dan di musim panas itu mereka ke Syam karena udaranya agak dingin Bapak Ibu sekalian. Mereka di Syam itu Bapak Ibu di Yaman 89 hari. Dan di Syam itu biasanya 93 hari. Artinya kata Dr. Salman Al-Audah, ketika musim dingin Bapak Ibu ke Yaman karena agak hangat kan, itu mereka setengah tahun. Ketika musim panas mereka ke Syam karena agak dingin. Mereka 6 bulan begitu. Kan 6 bulan gitu. Ini 6 bulan. Ini apa keistimewaannya Bapak Ibu sekalian? Rihlah itu yang disebut dengan rihlah itu mereka dari Mekah, kemudian ke Yaman, ke Syam, itu kan jauh. Membawa rombongan unta yang isinya dagangan semua. Betul Bapak Ibu sekalian? Dan itu tidak bisa dilakukan oleh kabilah-kabilah yang lain. Kenapa? Di tengah jalan rawan dirampok. Bapak Ibu bayangkan, membawa unta melintasi berbagai negara di gurun pasir, membawa dagangan-dagangan berharga. Musim panas ke Yaman, musim dingin ke Syam. Itu mereka begitu setiap tahun. 6 bulan itu. Kira-kira di tengah jalan rawan pencurian tidak, perampokan? Rawan. Tapi tidak ada yang berani Ustadzmu. Kenapa? Karena kalau ada yang mencoba memerangi orang-orang Quraisy untuk merampok dagangannya, mereka ingat peristiwa Abraha.
Akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah salah satu ilap yang Allah berikan kepada orang-orang Quraisy. Kenapa mereka kaya-kaya? Karena bebas berbisnis Bapak Ibu sepanjang tahun yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang selain orang-orang Quraisy itu. Kalau ada yang mencoba, mereka ingat peristiwa gajah yang dihancurkan oleh Allah. Seakan-akan begini, kalau kabilah yang lain mengganggu dan merampok perdagangan orang-orang Quraisy, ingat Abraha. Ingat Abraha itu. Makanya sukses perdagangannya Bapak Ibu sekalian. Bayangin Bapak Ibu, dikasih Zam-Zam, dikasih Rasul, dikasih Ka'bah, dikasih buah-buahan, dan dikasih harta yang berlimpah. Karena perdagangan mereka berhasil. Itu ilham Allah kedua Bapak Ibu sekalian. Yang Allah berikan khusus spesial kepada orang-orang Quraisy yang tidak Allah berikan kepada kaum yang lain dan kabilah yang lain. Bayangin Bapak Ibu sekalian. Ya. Ini luar biasa orang-orang Quraisy ini. Nah, pertanyaan saya kepada Ibu dan Bapak, yang Allah rahmati dan Allah berkahi. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan ilap itu semua kepada orang-orang Quraisy? Diberikan segalanya, sampai diberikan harta yang berlimpah Bapak Ibu sekalian, karena mereka mudah berbisnis sepanjang tahun kemana saja bebas, tanpa ada yang mengganggu, tanpa ada yang menghalangi, dan tanpa ada yang merampok di perjalanan. Padahal perjalanan mereka memakai unta, kemudian juga tidak cepat, merayap karena barangannya bawa dagangan yang berharga tapi tidak mengganggu. Karena itulah kehebatan orang-orang Quraisy yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, untuk apa Allah berikan semua itu kepada orang-orang Quraisy? Ini jawabannya Bapak Ibu. Ya. Ini jawabannya. Falyabudu rabb hadzal bait. Agar mereka bisa beribadah kepada Robnya rumah ini, maksudnya kepada Robnya Ka'bah ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala, betul? Ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah berikan ilham pertama kepada orang-orang Quraisy? Dikasih Zam-Zam, dikasih Rasul, dikasih apa tadi, buah-buahan, dikasih apa lagi, Ka'bah. Masuk dulu. Baik. Dan diberikan ilham kedua, mereka bebas berbisnis sampai mereka kaya raya. Falyabudu rabb hadzal bait, agar mereka beribadah kepada Allah, Tuhannya Ka'bah ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya Bapak sekalian, agar mereka ibadah kepada Rabbnya Tuhan ini, yaitu apa? Ka'bah. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, kalau kita dikasih segalanya sama orang, tadi saya dikasih segalanya sama Ustadz Muh, kata Ustadz Muh, Ustadz Dedi datang ke rumah saya datang nggak Ustadz? Saya datang gitu, nggak mungkin nolak gitu. Orang Quraisy sudah dikasih segalanya sama Allah Subhanahu wa taala, dan kata Allah ibadahlah. Tapi ternyata mereka nolak. Nanti akan kita bahas di akhir Bapak Ibu sekalian. Kan bahas di akhir. Ternyata orang-orang Quraisy dikasih segalanya sama Allah agar mereka mudah ibadah, ternyata hese ya. Kenapa? Nanti kita bahas. Kepada Tuhan mereka, beribadahlah kepada Tuhan, kepada Robnya Tuhan rumah ini, yaitu Ka'bah. Siapa Bapak Ibu sekalian? Yang at'amahum min ju' wa amanahum min khauf, yang memberikan makan ya, min ju' dari kelaparan dan memberikan keamanan dari ketakutan. Jadi Bapak Ibu, kenapa Allah mengatakan beribadahlah kepada Allah pemilik Ka'bah ini, yang memberikan makanan dari kelaparan dan memberikan keamanan dari ketakutan. Kalau Bapak Ibu pengen bahagia, harus memenuhi dua syarat. Punya keamanan dan punya rasa kekenyangan. Pasti bahagia. Keamanan secara psikologis, kekenyangan secara biologis itu. Makanya kalau kita ingin bahagia, makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala membahas at'amahum min ju' wa amanahum min khauf, karena ini dua syarat orang bisa bahagia. Hatinya tenang, perutnya kenyang. Itu sumber bahagia.
Artinya secara psikologi kita damai, tenang, secara finansial kita berlimpah. Itu sumber bahagia. Saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, ada orang yang perutnya kenyang tapi hatinya nggak tenang, bahagia nggak? Nggak bahagia itu. Berlimpah tapi hatinya resah, hatinya gelisah, bahagia enggak? Kita balikan Bapak Ibu. Ada orang yang hatinya tenang, bahagia, tapi perutnya kayak lapar. Tepunya naon, bahagia mah? Enggak, Bu. Makanya Quraisy itu memberikan penjelasan kepada kita, kalau Bapak Ibu ingin bahagia, penuhi 2 syarat ini. 1, at'amahum, yang kedua amanahum. Psikologi kita tenang, perut kita kenyang. Itulah bahasanya. Pasti kita, Ustadz, saya mah gak apa-apa, tidak, saya mah biar nggak punya apa-apa, yang penting hati tenang. Kira-kira bahagia mau Ustadzmu? Susah, karena ada unsur yang tidak bisa dia penuhi. Apa itu unsur finansial? Memang uang bukan sumber kebahagiaan, tapi tidak ada uang tidak akan bahagia. Iya kan? Karena Rasul mengatakan min sa'adatil mar'i al-maskanul wasi al-markabul hani wajar salih. Itu kata Rasul. Penunjang kebahagiaan itu rumah yang luas, kendaraan yang nyaman, dan tetangga yang baik. Itu sama bab finansial, Bapak Ibu sekalian. Makanya kita jangan berpikir tidak utuh. Ustadz, nggak apa-apa, saya mah tidak punya uang juga, yang penting hati tenang. Bahagia mau? Karena kebahagiaan harus dipenuhi 2 syarat. At'amahum wa amanahum. Finansial kita terjaga, psikologi kita pun terpelihara dalam ketenangan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Ustaz. Nah. Baik, Bapak Ibu sekalian ya. Maka surah Quraisy ini menjelaskan kepada kita, kalau ingin tenang, kalau ingin bahagia, tenangkan psikologinya dan kenyangkan perutnya. Dan kita berikhtiar untuk mendapatkan 2 ini. Bapak Ibu, inilah fungsi kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepada orang-orang Quraisy agar mereka bisa ibadah. Makanya tolong Bapak Ibu sekalian, kenapa dalam Al-Qur'an, sedikit setmuh ya sebagai tambahan, kenapa Allah itu kaitkan rezeki dengan ibadah dalam Al-Qur'an? Selalu digandengkan itu. Baik ayat sebelumnya maupun ayat setelahnya. Rezeki ibadah. Itu karena maknanya 2. Siapa yang ingin membesarkan rezekinya, perbaiki ibadahnya. Karena tidak ada rezeki yang menderas bagi orang-orang yang tidak baik ibadahnya. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian. Mana yang kedua? Ketika kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ada misinya loh. Allah nggak lantas memberikan rezeki tanpa ada misi. Misinya untuk apa? Agar kita bisa ibadah itu. Ini Bapak Ibu. Orang sering lupa Ustadzmu, sibuk dengan rezeki tapi lupa ibadah kepada Sang Pemberi rezeki itu. Padahal Allah tidak memberikan rezeki dalam hidup kita kecuali untuk memudahkan ibadah kita. Allah berikan ilham kepada orang-orang Quraisy agar mereka bisa ibadah. Betul Bapak Ibu sekalian? Kita mati balik, rizkinya kita urus, ibadahnya kita berantakan. Padahal Bapak Ibu sekalian, keberlimpahan harta bukan sebuah kebaikan kalau tidak menambah kita nikmat dalam ketaatan. Yang disebut kebaikan itu adalah keberlimpahan yang membawa kita dalam ketaatan. Siapa yang berlimpah tapi tidak taat itu bukan sebuah kebaikan. Terakhir Bapak Ibu, nah ini Bapak Ibu sekalian. Inilah kesimpulan dari surat Quraisy. As-sa'adah iyal amnu wal istiqrar. Kebahagiaan itu keamanan dan kesejahteraan. Itu pasti bahagia ya. Mudah-mudahan kita semua adalah hamba-hamba Allah yang hatinya diberikan ketenangan dan ekonominya diberikan kesejahteraan. Karena itu sumber kebahagiaan. Kelihatan di sini yang mana ya Bapak Ibu sekalian? Insya Allah dua-duanya ya. Yang kedua, al-ibadah tahtaju ila qalb. Ila qalb. Ibadah itu butuh kelembutan hati. Karena nggak mungkin ada orang yang mudah ibadah kalau hatinya keras. Ustadz, bagaimana cara melembutkan hati Bapak Ibu tadi? Kasih ya. Maka orang itu akan lembut hatinya.
dan pasti dia tidak akan bisa menolak kalau disuruh. Betul Bapak Ibu sekalian? Tadkirun ni'am yassilu ila rizqi. Ingat dengan nikmat akan membawa kepada kelembutan hati. Kalau Bapak Ibu ingin ingat kepada Allah dan mudah ibadah kepada Allah, ingat semua rizki yang sudah Allah beri di hidup kita. Itu Bapak Ibu teorinya. Semakin banyak kita ingat dengan semua anugerah yang Allah beri dalam hidup kita, semakin mudah Bapak Ibu akan taat kepadanya. Makanya jangan bermimpi menjadi ahli ibadah kalau Bapak Ibu tidak jadi ahli syukur itu. Karena ibadah hanya akan tumbuh dari orang-orang yang indah dalam syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu, yang keempat, Quraisy yadulluna anna rizqa la yuqarribuna ila razaq. Orang Quraisy memberikan pelajaran kepada kita bahwa tidak semua orang yang diberi rizki mudah ibadah kepada sang pemberi rezeki. Itu Ustaz. Ya kan? Orang Quraisy memberikan pelajaran kepada kita bahwa tidak semua orang ketika diberi rizki mudah ibadah kepada sang pemberi rezeki. Dan faktanya banyak orang yang sibuk dengan rezeki tapi lupa dengan sang pemberi rezeki. Itulah tabiat orang-orang Quraisy Bapak Ibu. Dan terakhir, al-ibadah min syuruti syukur. Dan ibadah itu syarat dari apa Bapak Ibu? Dari syukur kita kepada Allah yang sudah kita bahas kemarin di surah Al-Kautsar. Kalau Bapak Ibu ingin bersyukur kepada Allah, tingkatkan ibadahnya. Karena ibadah itu bentuk syukur kita kepada Allah, dan ibadah itu adalah bentuk orang sudah tahu bagaimana cara berterima kasih kepada Allah. Semakin berantakan ibadahnya, semakin tidak tahu bagaimana cara berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah 5 poin Bapak dan Ibu yang bisa kita petik pelajaran dari yang indah dari surat Quraisy di pagi hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Ustaz Mu. Ya, terima kasih jazakallah khairan katsira. Sebelum Ustaz Wijayanto menyampaikan tausiah, ingin saya sampaikan beberapa informasi. Kang Dia boleh? Jazakumullah khairan katsira Ibu Bapak yang dimuliakan Allah yang sudah bersedekah mensupport kajian subuh pagi. Dana yang terkumpul di sedekah kajian subuh 3.669.000. Jazakallah, mudah-mudahan menjadi ladang amal dan menjadi pahala yang terus mengalir kepada ibu dan bapak sekalian. Ya. Dan yang kedua, silakan daftarkan POMAD. Bait Al-Hikmah Kajian Hari Fatur setiap hari, Senin, Jumat di ibadah Asyar, Sabtu dan Minggu di ibadah Duha selama bulan suci Ramadan. Dan inilah jadwal para asatid yang nanti akan menyampaikan di kajian Ramadan. Kajian subuh pagi Ustadz itu akan berakhir di tanggal 31 Maret. Ya. Dan umroh, Kang Dea? Baik, ini adalah jadwal umroh di bulan Ramadan. Ada Lailatul Qadar, juga ada program umroh Syawal di tanggal 6, seatnya sudah penuh, tinggal beberapa tanggal pilihan yang masih kosong ya, insya Allah di tanggal 10, 14, 18, 21, 22 jadinya ya insya Allah. Mudah-mudahan Ibu Bapak berkenan dan jangan tunda niat ibadah haji. Silakan daftarkan di haji khusus, masa tunggunya hanya 7 tahun ya, ketimbang di haji reguler yang masa tunggunya sangat panjang. Tetapi tidak ingin menunggu, daftarkan menggunakan haji Proda. Ini pembimbingnya sudah ada di layar bersama Ustadz Wijayanto. Ya. Baik, terima kasih Kang Dea. Kita akan sapa dulu Ustadz yang belahan timur. Assalamualaikum Ustadz Wijayanto. Sinyal. Assalamualaikum Ustadz. Sinyal nampaknya Pak Mu. Ya. Susah masuknya, dipanggil sinyal. Mati. Baik, bagi yang ibu bapak, bagi yang memesan kurma, stoknya sudah ada. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, silakan Ustaz. Ketemu Minggu. Mana? Sinyalnya putus-putus. Putus.
Ya. Baik, bagi Bapak yang sudah memesan kurma sukari dan ajwa, insya Allah secara running, insya Allah kami kirimkan ya, mulai hari ini. Dan sudah beberapa hari ke belakang sudah kami kirimkan bagi yang memesan. Bagi yang memesan kurma sukari dan ajwa, silakan hubungi Kang Dea, ada Umu, ada beberapa tim, Teh Ana. Mudah-mudahan berkah. Kurma untuk... Waalaikumsalam Pak Mo. Waalaikumsalam Ustaz. Maaf Pak Mo, baru makan ketupat di mana ini? Gempol, Bat Gempol. Gempol, Cirebon. Bukan di Gempol, Gempol. Gempol Bandung. Oh, Bandung. Bandung, Gempol. Iya. Dekat ya. Baik. Silakan Ustaz. Udah sampai Bandung. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ketemu Minggu, Gurunda. Ya, kupat tahu Gempol. Klan. Silakan Ustaz. Ya. Hari ini jadwal di mana Ustaz? Safari sih, saya lupa jadwalnya di mana aja. Pers jadwalku di mana aja. Pokoknya 3 hari ini sibuk. Hari ini Pokoknya Minggu ketemu di Hegar mana? Deket Trans Studio lah, pokoknya di sekitar situ. Saya dan Ustaz Jayanto nanti hari ini bareng Bapak Ibu sekalian di TSM. Insya Allah Gurunda ya. Hari ini di sekitar Trans Studio ya? Iya, ada 3 tempat sih, nggak tahu di mana aja. Aduh, kalau tahu nih kita infokan ke jamaah biar bisa merapat ke sana Ustaz. Insya Allah Ustaz Mo, saya dan beliau isi nanti siang hari Ahad di TSM. Hari Ahad di TSM ya? Ya Insya Allah bareng. Tanggal 27-nya di Hegar mana? 27 ya. Ya. Sekolahnya di Hegar mana ya Bunda? Iya betul. Insya Allah. Kalau tidak salah pagi di Al Hilal di Atakwa ya, di KPAD. Di Atakwa baru masuk ke Hegar mana? Ya. Dari Atakwa ke TSM dulu ke Hegar mana ya Bunda ya? Ya di Atakwa. Di Atakwa tuh Kang Iwan, pengurus Al Hilal. Baik Ustadz, ada yang mau disampaikan? Saya makan ketupat. melaksanakan yang dinasihatkan Ustadz Dedi aja tadi. Beli ilafi Quraisyin, saya perjalanan malam saya tadi. Dan pas karena Quraisy itu melting pot. Melting pot itu percampuran dari seluruh orang yang datang. Kalau jadi memang dari awal didesain Mekah itu tempat untuk semua suku, semua perniagaan, semua itu ada di Mekah itu. Jadi itulah kalau dalam bahasa antropologi namanya melting pot, tempat di mana semuanya campur aduk di situ. Itu kayak hati Ustaz ya. Iyalah gitu. Iya, betul lah. Oh, saya nggak ngikut dari awal, mohon maaf tadi nggak ngerti. Ya, tapi mudah-mudahan ketemu nanti di hari Ahad. Amin. Tapi ini sampai Ahad malam saya masih di Bandung. Sampai tanggal 27 kan Ustaz ya? Ya, salah. Baik Ustaz Didi, terima kasih Ustaz Wijanto. Semoga sehat selalu dan diberkahi perjalanannya. Ya, sampai nanti ketemu di tanggal 27 di Hegar mana ya. Baik Ustaz Didi, karena memang waktu sudah jam 6:14 menit. Mudah-mudahan ilmunya berkah dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terakhir, sebelum meninggalkan dunia yang panah ini, boleh dipimpin doa Ustaz. Baik, syukran Ustaz Mo. Baik Bapak Ibu, mari kita akhiri pertemuan kita hari ini. Insya Allah Ustaz Jayanto dari tanggal 25, 26, 27 ada beberapa agenda kajian di Bandung karena beliau sedang safari dakwah. Bapak Ibu silakan cari informasinya ya agar kita bisa membersamai beliau di Kota Bandung dalam safari dakwahnya. Dan salah satunya nanti tanggal 27 Ustaz ya. Pada zuhur di TSM bareng-bareng insya Allah kita kajian. Insyaallah. Baik, Bapak Ibu sekalian, Ustaz senantiasa sehat di Bandung Ustaz agar terus bisa maksimal menunaikan amal dakwahnya. Amin, amin. Sangat rindu dengan tausiah-tausiah indah Ustaz ya di Bandung. Alhamdulillah kita bisa menyimak nanti insya Allah. Baik Bapak Ibu, mari kita akhiri pertemuan kita dengan sama-sama membaca doa ya. Saya doa singkat saja Ustazmu ya. Baik, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitsana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin, waftah lana fa innaka khairul fatihin, waghfir lana fa innaka khairul ghafirin, warhamna fa innaka khairur rahimin, warzuqna fa innaka khairur razikin, wahdina wa najina minal qawmidz zalimina wal kafirin. Allahumma sallimni li Ramadan wasallim Ramadan li wasallimhu minni mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustadz Dedi sudah menyampaikan kajian di pagi hari ini. Terima kasih pula para guru-guru yang sudah hadir. Bunda Empet, Ustadz Wijayanto, Pak Haji Rustam Sumarna, dan besok catat waktunya tetap di jam 5 pagi. Kajian Bait Al-Hikmah Halifatur akan disampaikan materinya bersama Ustadz Dr. Haji Aan Ridwan, Master Agama. Ya, Insya Allah masih yang sama di ID untuk Zoom-nya. Ya. Ibu Bapak yang dirahmati Allah, mudah-mudahan hari ini menjadi hari-hari yang spesial di hari Jumat. Jangan lupa amalan yang sangat indah di hari Jumat. Ya. Dan mari kita tutup ucapan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Mukas dan Kang Dea pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.